Selamat datang di audiovisual.ai, tempat di mana ketakutan menjadi nyata. Jika kamu menyukai kisah-kisah horor yang menegangkan dan mencekam, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan setiap kali ada cerita baru yang mengerikan. Selamat datang di cerita horor kali ini. Kita akan menjelajahi kisah menakutkan dari sebuah sekolah yang memiliki lorong berhantu. Siapkah kamu mendengar bisikan di lorong sekolah? Di sebuah sekolah tua, ada satu lorong yang selalu terasa dingin dan sunyi. Murid-murid yang melewati lorong ini sering merasa seperti ada yang mengawasi mereka. Suatu malam, seorang penjaga sekolah sedang berpatroli ketika dia mendengar suara bisikan yang memanggil namanya. Dia mencoba mengabaikannya, tapi suara itu semakin jelas. Ketika dia menoleh, lorong itu tampak lebih gelap dari biasanya. Penjaga sekolah itu mendekati suara tersebut, tapi saat dia sampai di ujung lorong, tidak ada apa-apa. Ketika dia berbalik, dia melihat sosok bayangan yang berdiri diam di belakangnya, sebelum akhirnya sosok itu menghilang begitu saja. Sejak malam itu, penjaga sekolah tersebut tidak pernah mau berjaga sendirian lagi. Kali ini, kita akan mengisahkan tentang sebuah boneka tua yang menyimpan kutukan mengerikan. Mari kita mulai kisah boneka terkutuk. Di sebuah toko barang antik, ada sebuah boneka yang selalu menarik perhatian siapapun yang melihatnya. Pemilik toko mengatakan bahwa boneka ini adalah barang peninggalan dari seorang anak kecil yang meninggal secara misterius. Boneka ini terkenal karena sering berpindah tempat dengan sendirinya. Orang-orang yang membelinya selalu mengalami kejadian aneh, mulai dari suara-suara yang tak jelas hingga benda-benda yang berpindah tempat. Semua yang pernah memilikinya selalu mengembalikan boneka tersebut ke toko. Suatu hari, boneka itu dijual lagi kepada seorang wanita muda. Malam pertama setelah membawanya pulang, wanita itu mendengar suara tawa kecil dari dalam lemari. Ketika membuka pintu lemari, dia menemukan boneka itu duduk di sana dengan senyum yang lebih lebar dari biasanya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada wanita itu selanjutnya. Karena sejak malam itu, dia tidak pernah terlihat lagi. Terima kasih telah mendengarkan kisah boneka terkutuk. Apakah kamu berani menyimpan boneka? Halo semua, kali ini kita akan menyelami kisah horor tentang rumah sakit tua yang telah lama ditutup dan dikenal dengan kejadian-kejadian aneh di dalamnya. Rumah sakit ini pernah menjadi tempat perawatan pasien dengan penyakit menular yang sangat mematikan. Setelah ditutup, banyak yang melaporkan mendengar suara-suara aneh dan melihat sosok bayangan di dalam gedung. Seorang detektif paranormal yang penasaran memutuskan untuk menginvestigasi tempat ini. Ia menemukan catatan medis yang menunjukkan eksperimen-eksperimen ilegal dan mendengar suara tangisan dari kamar-kamar yang tertutup. Saat ia menjelajahi ruang bawah tanah, detektif itu merasa ada sesuatu yang mengikuti langkahnya. Lampu-lampu mulai berkedip dan suara langkah-langkah berat semakin dekat. Ketika detektif mencoba melarikan diri, ia mendapati pintu terkunci dan sosok-sosok gelap muncul di sekelilingnya. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi berbicara Halo, kembali lagi di cerita horor yang menegangkan. Kali ini, kita akan mengisahkan sebuah kisah klasik tentang hantu di cermin. Di sebuah rumah tua, terdapat sebuah cermin besar yang sudah ada sejak berpuluh-puluh tahun. Penduduk setempat percaya bahwa cermin itu menyimpan sesuatu yang jahat. Seorang wanita tua yang tinggal di rumah itu sering bercerita bahwa dia melihat bayangan di cermin yang bukan miliknya. Setiap kali dia berdiri di depan cermin, dia merasakan seseorang sedang mengamatinya dari balik bayangan. Suatu malam, wanita itu mendekati cermin dan bertanya siapa yang ada di baliknya. Tiba-tiba, cermin itu retak dengan sendirinya. Dari balik retakan, muncul wajah pucat seorang wanita yang menatapnya dengan dingin. Esok paginya, cermin itu ditemukan utuh kembali, tetapi wanita tua itu menghilang tanpa jejak. Apakah kamu masih berani melihat ke cermin di malam hari? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak cerita horor lainnya. Selamat datang kembali di dunia kisah horor. Kali ini, kita akan mengungkap kisah misteri dari sebuah kamar kos yang dikenal angker. Siapkah kamu mendengarkan kisah penghuni kamar kos? Di sebuah kota kecil, terdapat sebuah kamar kos yang selalu kosong. Penghuni yang pernah menempatinya selalu pindah dalam waktu singkat, mengaku mengalami hal-hal aneh yang tak bisa dijelaskan.
Seorang mahasiswa baru memutuskan untuk menempati kamar itu karena harga sewanya yang murah. Malam pertama berjalan biasa saja, tapi pada malam kedua, dia mulai mendengar suara langkah kaki di atas langit-langit, padahal kamar itu berada di lantai paling atas. Semakin malam, suara-suara aneh semakin sering terdengar. Suatu malam, mahasiswa itu terbangun dan melihat pintu kamarnya terbuka sedikit. Saat dia mendekati pintu, tiba-tiba pintu itu menutup dengan keras. Esok paginya, dia memutuskan untuk meninggalkan kamar itu dan tidak pernah kembali. Apakah kamu berani tinggal di kamar yang memiliki sejarah seram? Terima kasih telah menonton. Jangan untuk like, subscribe, try untuk lebih banyak horor lainnya. Di sebuah desa kecil yang terlupakan, terdapat sebuah rumah tua yang dikenal dengan nama Rumah Kegelapan. Konon, rumah ini dihuni oleh roh-roh penasaran yang tidak pernah tenang. Mari kita telusuri kisah seram yang terjadi di sana. Suatu malam, seorang pemuda bernama Anton memutuskan untuk menghabiskan satu malam di rumah tersebut, ingin membuktikan bahwa cerita-cerita horor itu tidak lebih dari sekadar mitos. Begitu dia memasuki rumah, suasana menjadi sangat dingin. Langkah kaki Anton bergema di lorong yang panjang dan gelap. Tiba-tiba, dia mendengar suara bisikan halus yang seakan datang dari dinding-dinding rumah. Anton mulai merasa tertekan, dan tiba-tiba lampu di sekelilingnya mati. Dalam gelapnya malam, dia merasakan ada sesuatu yang mengikuti langkahnya. Setiap kali dia berbalik, tidak ada apa-apa di belakangnya. Namun, bisikan itu semakin keras hingga mencapai puncaknya. Anton pun merasakan sebuah tangan dingin menyentuh bahunya. Ketika Anton berbalik untuk terakhir kalinya, dia melihat sosok bayangan gelap berdiri di depannya. Dengan hati berdebar-debar, dia berlari keluar dari rumah itu secepat mungkin. Sesampainya di luar, Anton menoleh ke belakang dan melihat rumah. Selamat datang kembali di dunia misteri dan teror. Kali ini kita akan mengisahkan sebuah legenda urban yang telah menakut-nakuti banyak orang. Siapkan dirimu untuk menyelami kisah hantu jembatan tua. Di pinggiran kota, terdapat sebuah jembatan tua yang dikenal sebagai tempat terjadinya berbagai kejadian aneh. Jembatan ini sudah lama tidak digunakan dan sering dihindari penduduk setempat karena cerita-cerita menakutkan yang beredar. Menurut cerita, pada malam hari, seorang wanita mengenakan gaun putih sering terlihat berdiri di tengah jembatan. Ia adalah arwah seorang gadis yang tewas dalam kecelakaan tragis di jembatan tersebut. Konon, siapapun yang melihatnya akan mengalami peristiwa buruk dalam waktu dekat. Suatu malam, seorang pemuda bernama David memutuskan untuk menguji keberanian dan pergi ke jembatan tersebut. Ketika dia berdiri di tengah jembatan, tiba-tiba angin kencang bertiup dan lampu senter yang dibawanya mulai berkelap-kelip. Ia melihat sosok wanita dalam gaun putih di ujung jembatan. David berusaha berlari kembali ke mobilnya, namun sepertinya sosok tersebut mengikuti setiap langkahnya. Sesampainya di mobil, dia merasakan hawa dingin dan mendengar bisikan lembut dari belakang kursi. Setelah